Bab 13. Ketemu. Jaf, sebenarnya Apip menggantung ucapannya. Ya, aku tidak tahu Azalia ada di mana sekarang. Dia kabur. Apa? Mata Zafir melebar sempurna karena terkejut. Pria itu sangat khawatir karena selama ini Azalia nyaris tidak pernah bepergian sendiri, apalagi di kota seramai tempat tinggal mereka sekarang. Kemana dia? Aku tidak tahu. Aku tidak berani menghubungi keluarganya, Jap, dan sudah mencari ke sekitar dengan Anika, tapi ya sudah, katakan di mana kamu sekarang? Tanya Jafir. Akan lebih baik membatalkan rencana mereka untuk berbicara mengenai keinginan Jafir terhadap Azalia. Keberadaan dan keselamatan Azalia jauh lebih penting dari itu. Apa gunanya semua yang ada dia usahakan demi Azalia dan bayi dalam kandungannya jika sesuatu terjadi pada perempuan yang masih mengisi hatinya itu? Kami ada di Masjid Thoriqul Iman, dekat persimpangan besar di lampu merah. Apip menyahut. Tadinya mereka memang sedang sibuk dengan aktivitas sholat masing-masing. Tak sedikit pun terlintas dalam kepala Apip kalau wanita yang dinikahi Jafir itu akan memilih pergi dan membuat semuanya menjadi semakin rumit. Entah apa yang ada dalam pikiran perempuan berbadan dua itu. Tapi yang jelas kini mereka berjalan sampai di trotoar seberang masjid untuk mencari jejak Azalia. Zafir menutup panggilan sebelum dia pergi untuk menyusul Afif. Pikirannya kalut sekarang, mengkhawatirkan sang mama dan juga harus mengkhawatirkan Azalia sekaligus anak dalam kandungannya sekarang. Anika melihat dari kejauhan Apip telah bicara dengan seseorang di ujung telepon. Dia mengira kakaknya itu telah menemukan sesuatu terkait Azalia, gadis yang tadi diminta oleh kakaknya untuk menemani. Ia pun bergegas mendekat dan mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun, baru saja mencapai tempat kakaknya Afif, Anika dibuat terkejut karena pria itu memintanya untuk pulang. Anika, kamu pulang aja ya. Afif meraih lengan adiknya dan bergerak kembali ke arah masjid, di mana mereka bisa mencegat taksi agar mengantar Anika. Gadis itu kebingungan tapi juga pasrah, apalagi melihat wajah Apip yang sedari tegang. Ia jadi tak berani banyak membantah, padahal banyak sekali hal yang berkelabatan dan ingin ditanyakan pada pemuda itu. Kok pulang, Kak? Itu anak orang gimana? Tanya Anika. Itu saja yang keluar dari mulutnya kala tubuhnya sudah berpindah ke dalam taksi dan duduk dengan nyaman di sana. Syukurlah, Kak. Kakak lelakinya sudah datang. Jadi cukup kami saja yang cari. Kamu langsung pulang dan jangan mampir kemana-mana. Apip berpesan. Ya, syukurlah. Semoga tidak ada apa-apa. Bisa jadi dia hanya butuh waktu ngadem sendiri. Anika bicara seolah dia gadis dewasa yang memahami perasaan gadis yang menghilang itu. Amin, semoga saja. Apip menyahut sembari menutup pintu taksi itu. Ia lalu melongo ke jendela depan. Pak, tolong antarkan adik saya pulang dengan selamat, pintanya. Diberikannya ongkos uang lembaran berwarna biru pada sopir. Baik, Mas. Pria tua di depan menjawab, lalu meraih uang di tangan Apip. Saat membuka dashboard dan akan mengambil kembalian, Apip langsung bicara. Ambil saja kembaliannya, Pak. Celetuknya seolah tahu apa yang akan dilakukan pria itu. Oh, baik. Makasih, Mas. Pria tua itu mengucap dengan mata berbinar. Mobil pun merangsak meninggalkan Apip berdiri sendirian di tepi jalan. Pria itu menatapnya sampai benar-benar hilang di belokan. Ia lalu menghela berat dan kembali bergerak ke arah masjid, berharap Azalia ada di sana sebelum Jafir, pria yang punya wewenang penuh atas wanita, datang. Apip meminta adiknya Anika pulang bukan tanpa alasan. Dia tak mau gadis itu bertemu dengan Jafir dan tahu bagaimana kisah tragis cinta mereka telah terjadi.
karena Anika adalah kunci yang bisa menyebarkan berita ini pada keluarga besarnya juga Jafir. Mobil Jafir terus melaju menuju masjid yang tadi Apip sebutkan. Pikirannya benar-benar kalut, walau begitu dia berusaha tenang dan tetap fokus ke jalanan. Sambil sesekali melihat keluar ketika ada pejalan kaki, karena siapa tahu itu adalah Azalia. Namun, sebanyak apapun ia melihat keluar tak juga menemukan perempuan ayu itu. Di sela kegiatannya menyetir, Jafir bahkan juga menyempatkan dan memberanikan diri untuk menghubungi Amir, adik Azalia. Ini sangat beresiko memang. Amir bisa saja curiga dan mendesaknya bicara lo keluarga Azalia akan tahu segalanya. Tapi demi memastikan keselamatan Azalia dan membuang sebagian rasa penasarannya besar, Jafir harus melakukan itu. Halo Mas Jafir, Assalamualaikum. Amir menyapa di ujung telepon. Waalaikumsalam Mir, kamu masih di desa? Tanyanya basa-basi. Aku sudah balik ke kota Mas, gak enak libur kelamaan. Jadi besoknya setelah Mas dan Mbak Azalia balik ke kota, aku juga balik ke kosan. Oh gitu, oh ya Mir, apa Azalia ada ngubungi kamu? Hah? Ada apa Mas? Apa kalian bertengkar? Tanya Amir. Oh bukan begitu Mir, Japir bingung mengatakannya. Mbak Azalia gak ada nelpon, tapi coba tanya ibu. Ya baiklah, terima kasih, Assalamualaikum. Japir menutup teleponnya. Waalaikumsalam. Amir menyahut salam itu dan menutup panggilan dengan dipenuhi rasa heran. Namun, walau begitu ia menepis pikiran tidak mengenai kakaknya. Toh mereka sudah punya keluarga kecil sendiri. Kalaupun ada masalah, mereka sudah sama-sama dewasa untuk menyelesaikannya. Ia tak mau ikut campur terlalu dalam pada masalah mereka. Jafir masih tidak tahu apa yang nanti terjadi ke depan kalau sampai keluarga Azalia tahu apa yang terjadi. Terutama ibu mertuanya yang sangat baik padanya. Aku hanya tak menyangka sama sekali jika Bapak Azalia yang aku anggap bak malaikat justru adalah pria yang menghancurkan kehidupan anaknya sendiri karena perbuatan buruknya di masa lalu. Jafir bicara sendiri dalam hati. Mau tak mau ia harus menemui mertua sekaligus ayah kandungnya tersebut, meminta pertanggungjawabannya atas perbuatan buruk dengan mamanya Rania. Jafir tak mau pria yang bersalah tidak menyadari kesalahannya dan bahagia dengan kehidupan yang sekarang. Ya, untuk sekarang, satu-satunya jalan untuk mendapatkan titik terang adalah bertemu dengan Bapak Azalia. Dia harus tahu kalau putrinya sekarang sedang sangat hancur, dengkusnya. Kini panggilan pun ia teruskan pada Bapak Azalia. Akan tetapi berkali-kali mengkliknya, tetap saja tak ada jawaban di seberang. Ia pun harus menyerah sementara waktu. Kini mobil Japir sudah berbelok ke parkiran masjid. Ia mencari tempat parkir paling dekat dengan jalan, karena dengan begitu ia bisa mengakses dengan mudah para pengunjung yang keluar masuk area masjid dan jalan bebas di luar sana. Baru saja melepas sabuk pengaman dari tubuhnya, suara ketukan di pintu membuat Jafir seketika menoleh. Dalam pikirannya orang yang mengetuk itu pasti adalah Afif. Sepupunya itu pasti menyadari kedatangan Jafir karena mengenali mobil yang biasa ia kendarai. Namun, alangkah terkejutnya Jafir saat mendongak dan melihat siapa yang berdiri di luar mobilnya. Azalia? Mata Jafir melebar. Ia sampai bingung harus berbuat apa.